Selamat datang di TL Channel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Silakan subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share. Watak manusia yang berhubungan dengan kondisi ekonomi. Orang-orang yang memiliki nasab mulia biasanya sangat mengagungkan kehormatan. Dalam berbagai hal, mereka banyak mengikuti tradisi para pendahulu mereka. Dalam anggapan mereka, dan sebetulnya merupakan sebuah anggapan yang salah kaprah. Semakin lama usia sebuah tradisi, semakin baik dan sempurnalah tradisi itu. Itulah sebabnya mereka suka mengagulkan diri di depan orang banyak dan bersikap jemawa. Kebiasaan mereka mengagungkan diri di hadapan orang dan kebiasaan mengikuti akhlak mulia para leluhur terkadang mendorong mereka memiliki sikap bijaksana. Namun, banyak di antara mereka yang kemudian mengabaikan semua warisan mulia itu. Kondisi itu terjadi karena kesombongan dan sikap gemar mengagulkan diri di hadapan orang kebanyakan. Mereka pun menjadi pribadi yang tidak suka bersusah payah belajar, mempelajari adab, dan juga tidak suka mempelajari berbagai hal bermanfaat yang dapat memperbaiki beragam hal penting dalam kehidupan. Itulah sebabnya, pada akhirnya, mereka menjadi orang-orang yang lemah dan melarat. Akhlak dan perilaku orang-orang kaya ialah sebagai berikut. Pertama, orang-orang kaya memiliki kebiasaan ingin menguasai orang banyak, menganggap remeh kaum jelata, dan meyakini bahwa merekalah orang-orang terbaik karena mereka mampu meraih segala bentuk kebaikan. Dengan harta yang mereka miliki, mereka mendapatkan semua yang mereka inginkan, seakan-akan mereka memiliki segala sesuatu. Ketika meyakini bahwa mereka dapat meraih semua kesempurnaan itu, mereka terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang menyukai pujian dan sanjungan. Kedua, orang-orang kaya selalu menganggap bahwa orang lain selalu merasa iri terhadap mereka, sebab merekalah para pemilik kesempurnaan. Dalam pepatah Arab, dikatakan, setiap yang memiliki nikmat selalu didengki. Ketiga, orang-orang kaya di zaman dahulu selalu menjadi orang-orang yang lebih mulia daripada orang-orang yang kaya belakangan. Itulah sebabnya Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata, "Hendaklah kalian menjadi perut-perut yang kenyang, kemudian lapar, karena sesungguhnya pengaruh kemuliaan di dalamnya akan selalu kekal. Jangan sampai kalian menjadi perut-perut yang lapar, kemudian kenyang, karena sesungguhnya tanda-tanda kejahatan kekal di dalamnya. Penyebabnya ialah kemiskinan yang lebih dahulu terjadi, sehingga mereka menjadi sangat tamak untuk memiliki harta dan bersikap kikir di saat mereka benar-benar memiliki harta. Tanda-tanda kejahatan pun kian membesar." Keempat, orang-orang kaya adalah orang-orang yang paling banyak melakukan kezaliman secara terang-terangan. Penyebabnya adalah keyakinan bahwa harta yang mereka miliki dapat melindungi mereka dari kuasa orang lain untuk mengekang dan melarang mereka. Kelima, harta adalah sumber kekuatan. Di tangan orang yang jiwanya baik, harta akan menjadi kekuatan yang menambah kebaikannya. Akan tetapi, ketika harta ada di tangan jiwa yang jahat, harta yang banyak akan menjadi jalan bagi bertambahnya kejahatan. Karena syahwat dan akhlak tercela lebih banyak dimiliki perempuan daripada laki-laki, tak ayal Allah menjadikan jatah bagian wanita atas harta warisan lebih sedikit daripada bagian yang diterima laki-laki. Orang-orang yang hidup senang dan berkelimpahan harta biasanya memiliki akhlak gemar menikmati berbagai macam kesenangan. Memiliki tingkat kepedulian yang rendah, sangat mencintai Allah, dan selalu
bergantung kepadanya, serta selalu bertawakal. Semua sifat itu muncul karena mereka mendapatkan rezeki dengan mudah dan tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan harta. Watak manusia yang berkaitan dengan letak geografis. Negeri dan permukiman yang panas akan menyebabkan melebarnya pori-pori. Hal itu akan menyebabkan melemahnya panas internal dan menurunnya kekuatan rohaniah. Kedua hal ini tentu akan menyebabkan orang-orang yang mengalaminya menjadi penakut dan daya cerna atau pengolahan dalam tubuh mereka melemah. Sementara permukiman yang dingin biasanya penduduknya memiliki tubuh yang kuat, lebih pemberani, dan memiliki pencernaan atau daya pengolahan dalam tubuh yang lebih baik. Karena dominasi hawa dingin terhadap tubuh, sistem tubuh mereka pasti akan menahan panas internal untuk tetap berada di dalam perut mereka. Pada permukiman yang hangat, biasanya penduduknya rupawan, berkulit lembut, dan mereka mudah mendapatkan kenyamanan dengan melakukan gerak badan. Musim panas di permukiman seperti ini tidak terlalu panas, sebagaimana musim dinginnya juga tidak terlalu dingin. Sementara itu, di permukiman yang kering, penduduknya juga memiliki bentuk tubuh dan otak yang kering. Musim panas di permukiman seperti ini terasa panas, sebagaimana musim dinginnya juga terasa dingin. Adapun permukiman di kawasan berbatu, udara di kawasan ini sangat panas di musim panas dan terasa dingin di musim dingin. Tubuh para penduduknya keras, akhlak mereka buruk, sombong, semena-mena, dan sangat pemberani di medan perang. Permukiman di kawasan utara membuat penduduknya dingin disebabkan unsur dingin yang menguasai tubuh mereka dan memperkuat panas internal yang ada dalam tubuh mereka. Hal itu tentu menimbulkan daya keberanian dan munculnya perilaku hewani atau al-akhlak as-sabwiyah. Permukiman di kawasan selatan keadaannya sama dengan di negeri-negeri dengan cuaca panas lainnya. Sehingga kepala penduduknya dipenuhi dengan zat-zat lembab karena cuaca di daerah selatan memang menimbulkan efek seperti itu. Akibatnya, saraf mereka pun menjadi lemah, serta mengalami kekurangan pada kekuatan indera dan gerak. Permukiman di kawasan timur, penduduknya unggul dalam hal-hal jasmani. Sementara permukiman di kawasan barat, penduduknya lemah dalam hal-hal jasmani. Selanjutnya, masuk kepada pembahasan tentang petunjuk-petunjuk yang bisa didapat dari organ tubuh tertentu untuk mengenali watak dan karakter seseorang. Bab ini berisi tentang petunjuk-petunjuk yang berasal dari organ-organ tubuh tertentu, yaitu: pertama, dahi; kedua, alis; ketiga, mata; keempat, hidung; kelima, mulut, bibir, dan lidah; keenam, wajah; ketujuh, tawa; kedelapan, telinga; kesembilan, leher; kesepuluh, suara, napas, dan ucapan; kesebelas, penampilan; kedua belas, tulang sulbi; ketiga belas, gerakan; keempat belas, perut; kelima belas, punggung; keenam belas, lengan dan telapak tangan; ketujuh belas, kuku, pinggul, betis, dan telapak kaki. Penjelasan pokok bahasan tentang petunjuk dari organ-organ tubuh adalah sebagai berikut. Perlu Anda ketahui bahwa petunjuk mengenai berbagai kondisi psikis yang muncul di daerah kepala jauh lebih kuat daripada semua petunjuk yang muncul dari organ tubuh lainnya. Hal itu terjadi disebabkan beberapa alasan berikut ini. Pertama, manusia menjadi manusia disebabkan pemahaman dan ingatan yang mereka miliki. Semua itu tersimpan di dalam otak yang ada di kepala. Oleh karena itu, kepala bagaikan kuil bagi semua indera, serta menjadi sumber bagi pikiran dan ingatan. Hal itu menunjukkan bahwa
Kepala adalah anggota tubuh yang paling sempurna untuk menunjukkan gejala-gejala psikis, sehingga semua petunjuk yang diberikan oleh bagian kepala terhadap kondisi psikis amatlah sempurna. Kedua, kesempurnaan kondisi tubuh muncul disebabkan kebagusan atau al-husn. Sedangkan kekurangan kondisi tubuh muncul disebabkan keburukan atau al-qub. Padahal letak kebagusan dan keburukan tidak lain adalah di bagian wajah, sedangkan semua anggota tubuh yang lain biasanya tidak terlalu diperhatikan bagus atau buruknya, seperti halnya wajah. Ketiga, berbagai penampakan di bagian wajah merupakan petunjuk yang sangat kuat terhadap akhlak batiniah. Ketika merasa malu, wajah manusia akan menampilkan warna tertentu. Begitu pula, rasa takut akan menampilkan warna lain di wajah. Rasa marah akan menampilkan warna lain, dan rasa gembira akan menampilkan warna yang lain lagi. Berbagai macam warna yang muncul di bagian wajah memperkuat petunjuk atas berbagai jenis akhlak batiniah dan kondisi-kondisi psikis yang diberikannya. Para psikolog menyatakan bahwa emosi adalah kondisi psikis emosional yang disertai gangguan psikis dan fisik. Emosi selalu disertai perubahan pada penampilan jasmani, baik batiniah maupun lahiriah. Kesimpulannya, berbagai macam emosi yang berbeda, seperti gembira, sedih, marah, kaget, takjub, tawa, gelisah, dan seterusnya, akan selalu diiringi dengan perubahan pada seluruh anggota tubuh. Tentu akan menjadi bertele-tele jika kami terus menyebutkan semua jenis emosi secara terperinci. Karena pembaca tentu dapat memperhatikan sendiri semua itu. Namun, perlu kami sampaikan di sini bahwa ekspresi binatang selalu berubah ketika mereka sedang emosi. Hal ini tampak jelas pada kera. Seorang ilmuwan bernama Frappa telah membuat gambar ekspresi kera yang menampilkan beberapa jenis emosi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sudah diketahui dengan pasti bahwa petunjuk yang muncul di wajah lebih sempurna daripada petunjuk lahiriah yang muncul dari organ tubuh yang lain. Sampai di sini, kami ingin mengatakan bahwa beberapa anggota tubuh yang ada di kepala adalah dahi, alis, mata, bibir, gigi, dagu, dan telinga. Oleh karena itu, mari kita bicarakan tentang anggota-anggota tubuh ini yang nanti akan dilanjutkan dengan beberapa anggota tubuh lain. Terima kasih telah berkunjung ke TL Channel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.